bangun dari mimpinya beres. Subhanallah, asalnya dia stroke, disentuh sama Rasulullah, diberi burdah sama Nabi Muhammad, diberi mantelnya Nabi dalam mimpinya, bangun dia diusap Nabi Muhammad, bangun dari mimpi beres sakit. Nah, seperti tidak pernah sakit stroke. Karena apa? Karena dapat syafaat dan barokah Nabi Muhammad. Karena cinta kepada Rasulullah. Makanya kita memperingati Isra Mi'raj ini, ayo berat ya, besarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Besarkan cinta kita, ta'zim kita kepada Rasulullah. Kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah dalam kehidupan, baik rumah tangga, baik dalam sekolah, baik dalam masyarakat, baik dalam pekerjaan, jodoh, anak, apa saja kesulitan itu akan diangkat oleh Allah bila kita bertawassul dan kita mendekati manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nikah. Makanya syukur kita, alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama memperingati imtihan, memperingati Isra Mi'raj. Tujuannya apa? Belajar supaya kita jadi orang selamat. Engkin apa engki? Benek supaya tetireng sampeyan tambah jauh daripada Gusti Allah, tambah tak abojong, tambah bongal kering tua, tambah berani kepada orang tua, tambah meninggalkan sholat, bukan, tetapi supaya kita tambah sadar, tambah kita dekat dengan Nabi Muhammad, supaya kita tahu bahwasanya orang yang dekat dengan Rasulullah itulah orang yang bahagia hidup dekat dengan Rasulullah. Nabi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabi diperjalankan dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari lailan. Lailan itu nakiroh. Mentanya sama Lora Mufid, tanya sama para ustadz paham bahasa Arab. Lailan nikah nakiroh yang menunjukkan bukan satu malam, bukan al-lailah, bukan satu malam, teman, sebagian malam saja, sekejap, sebentar saja, tapi keperjalanan luar biasa. Subhanallah. Apa saja kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Mereka saya sampean harus tahu. Dibahas oleh para ulama macam-macam peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Isra Mi'raj. Berjalan itu ada ilmu-ilmu pelajaran simulja. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika berada di masjid, berangkat ke masjid boleh. Berarti kemuliaannya masjid. Cek ngeremeaki masjid. Makanya saya dengar ini ada masjid yang sedang mau dibangun ya. Mudah-mudahan cepat terlaksana, mudah-mudahan, amin ya Allah. Moga-moga sedajah saya nyompang pesena insyaallah dilipat gandakan oleh Allah adha'afan mudha'afah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu dzul fadlil azim. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah
ila ad'af mudha'afah, benih 700 kali lipat, tapi melebihi itu. Kalau sudah Allah melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Dari masjid ke masjid. Masya Allah. Makanya masjid itu semulia-mulianya tanah yang paling dicintai sama Allah di muka bumi. Ahabbul biqa' ilallah fil ardi masajiduha, al hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Si paling dicintai tanah yang ada di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Yang paling tidak disukai apa? Aswaquha, pasar. Kenapa? Pasar mereka kebanyakan maksiat. Makanya mun ke pasar cek sampean buka aurat engki napa engki dong kadang setia kodungan lagu beda boleh tanggi pon setia apa tobat tanggi tobat ke Gusti Allah, bantulah dirimu sendiri, bantulah para laki-laki, orang-orang laki mereka supaya tidak berbuat maksiat. Cek moka kodung, cek kadang-kadang kelampian tak ngangku tanang lagi. Singlet atau tanang apa ndak? Ya, na'udzubillahi min. Nabi diperlihatkan ketika berangkat Isra ada nenek-nenek tua jalan, padahal naiknya kendaraannya super cepat, benih pesawat, benih mobil, tapi apa? Hewan, makhluk hidup sing bagus, yang ganteng, yang cantik rupawan, benih manusia, tapi diriwayatkan pipinya apa kendaraannya? Buruk itu pipinya seperti pipinya manusia, saking bagusnya, hebatnya. Sampai pernah nengku kucing mon genteng lucu tanggi. Ada kucing di depan rumah saya itu, kucingnya putih, ada abu-abunya, lucunya Masya Allah, saya lihat senang sekali, lucu, subhanallah. Itu masih kucing. Bagaimana buruk itu dia, pipinya kayak pipinya manusia, berwarna putih, bawahnya kuda, di atas keledai, fauqal himar wa dunal bagal. Fauqa itu di atas, himar itu keledai, duna di bawah, al-bagal itu peranakan kuda dan keledai, disebut bighol. Nabi diriwayatkan naik kuda, naik bighol, naik himar, naik keledai, naik bighol, naik kuda. Ahli Nabi Muhammad SAW naik kuda, Masya Allah. Ini tak di kuda, bebenah kuda, atas keledai, subhanallah. Berpelana, diberi kendaraan, Nabi menaiki buruk, neka penghormatan, beri kendaraan. Sampean kalau mau mengundang atau memanggil siapa keluarganya, atau umpamanya istrinya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau gurunya, sampean kasih kendaraan. Ayo Mi, tak anterno Bu, ayo Pak, tak anterno, tak gonceng no, numpak mobil, naik di mobil. Ayo tak anterno naik sepeda motor. Nggih, siji ya, timbal wis budalo. Siji napa mboten? Siji. Niki mboten budalo, disediakan sama Gusti Allah kendaraan buruk yang kecepatannya mengalahkan pesawat supersonik, pesawat luar angkasa. Kalah. Buruk itu kalau kendaraan di dunia tidak ada seperti kecepatan sedikit dari buruk, tidak ada. Tapi buruk ini punya cerita. Punya cerita. Apa ceritanya sama Nabi Muhammad? Buruk ini subhanallah
ketika mau dinaiki sama Nabi Muhammad, buruk ini menegakkan telinganya. Dalam riwayat, ini umpama kuda neka kan beda telinga ya, telinganya ditegakkan. Ada dalam riwayat yang lain, buruk ini agak kesulitan Nabi Muhammad waktu mau naik. Waktu mau naik, Nabi Muhammad agak kesulitan. Sehingga malaikat Jibril itu menegur. Hei buruk, gak izin takon. Tak todus tak sampean. Dak malu tak kamu ini? Apa kamu tidak malu? Tidak ada yang menaikimu seorang pun seperti beliau. Tidak ada yang menaikimu manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Buruk itu mendengar perkataan malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Lalu buruk itu apa? Bercucuran keringatnya, keringetan. Buruknya keringetan. Kata ulama, kenapa buruk itu sampai begitu? Kenapa buruk itu sampai keringetan? Kata ulama menjelaskan dalam salah satu kitab lisan Muhammad bin Alwi al-Maliki, bahwasanya buruk itu bingung dia. Bingung buruk. Dan bahagia, gembira. Mau dinaiki Nabi Muhammad dia bingung. Mau bagaimana, apa yang mau dikatakan. Jadi ditegakkan telinganya, mau dinaiki repot. Jadi ada cerita. Kata di dalam riwayat itu. Sehingga apa? Karena saking senangnya dia pakai bahasa tubuh. Tidak berbicara, cuma dia bercucuran keringatnya. Karena malu dan bingung mau dinaiki Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mengatakan karena buruk ini mau dijanjikan sebagai kendaraan besok di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Buruk punya cerita sama Rasulullah. Berangkatlah Nabi Muhammad dengan kecepatan kilat. Nikah buruk kalau jalan sekali melangkah, langkah berikutnya sejauh mata memandang. Langkah berikutnya sejauh mata melangkah. Jadi enggak kelihatan sudah. Enggak kelihatan saking cepatnya buruk. Nabi diperlihatkan ada nenek tua renta. Kata Nabi, apa itu Jibril? Jibril mengatakan, sisa umur dunia itu adalah sisa umur nenek tua renta itu. Dunia ini kadik seperti nenek tua itu ya Rasulullah. Kalau habis nenek itu sudah habislah dunia. Ada yang mengatakan dalam riwayat Nabi melihat dalam jalan, terlihat oleh Nabi ada wanita yang kedua lengannya terbuka. Jadi zaman setelah ada ini, you can see. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan, makanya jangan pakai pakaian yang gini, pakaian kecil, pakaian yang kurang baik. Kalau di rumah sama suaminya, sampean silahkan. Terkadang nanti di luar pakai pakaian yang begitu, na'udzubillahi min dzalik, pakai pakaian yang rapi, tertutup. Tidak usah diumbar, dikeliat-keliatkan orang-orang di luar, jangan. Dosa besar, orang bisa berbuat dosa gara-gara sampean. Dikatakan beruntung orang yang mati dan dosa-dosanya juga ikut masuk dalam kubur. Bahaya orang yang mati tapi dosanya tak norok mati. Dosa naneka terus orang alamat tapi dosanya tak norok masuk ke kubur. Na'udzubillahi min dzalik.
Orang bini neka tak pakai tangan, kemudian dia pakai perhiasan dunia semuanya. Lah tangannya terbuka, nganggo perhiasan kabeh, emas, apa bayi, intan, permata, mutiara, jamrud, kabeh pokon semuanya. Manggil kepada Nabi Muhammad supaya menoleh, supaya Nabi Muhammad menoleh kepada perempuan itu. Kata Mbak Jibril, jalanlah, jalanlah ya Rasulullah. Nama sama Nabi Muhammad tidak ditoleh. Siapa itu wahai Jibril? Kata Jibril, itu adalah dunia ya Rasulullah. Neka dunia, bini saya tak pakai ngangkul tangan, banyak perhiasan, itu dunia. Seandainya kamu menoleh kepadanya, niscaya umatmu akan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Makanya jangan noleh si tak bener tanggi, noleh si tepat tanggi, ke suaminya, ke bapaknya. Kadang-kadang ke bapak, ke ibu tak pernah etoleh tanggi, tak pernah etoleh, main HP melolok. Pak katoin nak engki bu deki. Apalagi suaminya yang manggil, istrinya yang manggil, tidak pernah ditoleh. Bini lain yang manggilnya nolehmu. Orang laki lain sini ku apa siapa itu? Suaminya, orang tuanya, saudaranya manggil tidak kedengaran. Ayahnya manggil, Fatimah, Fatimah, sik talabu, sik. Sik tala pak, sik. Nek sing nyeluk pacari. Na'udzubillahi min. Wis ojo, makane wis ojo. Maksiat dibuang, belajar ya Allah. Kepingin dadi wong baik ya Allah, ndak noleh-noleh sing gak bener, nontok sing api-api ya Allah. Makane bantulah orang laki jangan buka aurat. Sampean mulia, baik, ayu sampean, masih jauh sampean ketutupan. Orang perempuan itu tidak bisa meninggalkan bersolek, tidak bisa meninggalkan bersolek. Tetap dia tapi bersoleklah untuk suami, bersoleklah untuk kamu menyenangkan hati suami, bukan untuk orang lain. Kalau belum menikah, hati-hati, jangan sembarangan. Kan ini alhamdulillah ya Allah dikandani rek selamat. Nabi diperlihatkan ada orang yang nanam pari. Begitu nanam langsung cokol. Nuh, ki buruh nih kak. Nanam biasanya kan menunggu tangi. Nanam tinggal 1 bulan beri air, beri pupuk, nanti datang boleh dikit berapa bulan baru. Tapi ini kiburu nanam langsung cokol, langsung panen. Kiburu nanam langsung cokol loh. Ajib. Heran ini kok ada orang yang nanam langsung panen, nanam langsung panen, langsung menikmati hasilnya. Berlimpah ruah. Apa ini wahai Jibril? Siapa ini wahai Jibril? Ini kata Jibril adalah umatmu, mereka yang berjuang fisabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, menginfakkan rezekinya, hartanya, sedekah di jalan Allah. Mujahid berjuang di jalan Allah, sedekah, sedekahnya itu langsung dia menerima pahala ganjaran dari Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah bukan hanya berangkat perang, bukan. Ada orang ganteng berjalan, ganteng, bagus badannya, lewat di hadapan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada Rasulullah, kata sahabat, seandainya orang ini perang, wah dia bagus. Kata Nabi, jangan bilang begitu. Dia seandainya dia mencari nafkah untuk menghidupi dirinya, maka dia juga termasuk fisabilillah. Cari uang yang halal, cek PSC haram, cek PSC dosa.
Nikah sampai termasuk kata Nabi, orang itu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau dia menghidupi keluarganya, punya anak kecil, dia kerja mencari nafkah untuk menghidupi bayinya, maka dia juga kata Nabi fisabilillah, dia juga adalah orang yang berjuang di jalan Allah.